Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas pada pembahasan materi yang pertama, yaitu mengenai skalar dan vektor. Nah, konsep skalar dan vektor ini memang sangat dibutuhkan nanti di fisika dasar 1. Jadi teman-teman harus memperhatikan ya review dari skalar dan vektor ini. Nah, tentunya teman-teman pernah belajar ya tentang skalar dan vektor di SMA. Di sini saya hanya mereview kembali dan memperdalam konsep dari skalar dan vektor tersebut. Nah, kita bahas yang pertama yaitu skalar. Nah, apa sih skalar itu gitu ya? Nah, kita tuliskan skalar. Nah, kita tahu dalam fisika kita mengenal beberapa kuantitas yang biasanya hanya bisa dinyatakan dengan besar saja, kemudian juga bisa dinyatakan dengan besar dan arah seperti itu. Nah, skalar ini merupakan suatu kuantitas dalam fisika, suatu kuantitas dalam fisika nah yang hanya memiliki yang hanya memiliki besar saja, atau saya tuliskan besar saja. Nah, contoh nih teman-teman, besaran skalar dalam fisika kalian saya contoh volume. Volume juga hanya bisa dinyatakan dalam besaran saja. Kemudian suhu, kemudian temperatur. Ini mungkin yang teman-teman kenal dalam kehidupan sehari-hari itu ada kelajuan. Ini merupakan besaran-besaran skalar. Kemudian kita masuk ke poin yang sangat penting, yaitu vektor. Telah kita ketahui bahwasanya vektor itu suatu kuantitas dalam fisika juga yang memiliki besar dan arah. Jadi kalau skalar hanya memiliki besar saja, kalau vektor itu memiliki besar dan arah, seperti itu teman-teman. Nah, vektor ini dilambangkan biasanya dengan menggunakan panah seperti ini teman. Saya gambarkan, misalkan ada panah seperti ini. Nah, vektor selalu digambarkan dengan dua titik biasanya. Titik yang pertama dinamakan titik tangkap, yaitu titik bermulanya vektor. Saya tuliskan biar tidak lupa, ini namanya titik tangkap. Kemudian ujung dari vektor yang dikasih panah ini ada merupakan titik terminal. Saya tuliskan titik terminal. Nah, vektor selalu memiliki besaran arahnya ditentukan oleh anak panah ini. Kemudian besarnya biasanya adalah besar dari jarak antara dua titik ini atau garis ini teman-teman, itu besarnya, menunjukkan besarnya. Kemudian vektor itu dilambangkan, atau saya tuliskan pelambangan vektor atau penulisan dari vektor itu seperti apa pelambangan vektor. Nah, vektor biasa dilambangkan dengan misalkan ini saya namakan vektor A seperti itu. Nah, A itu dikasih tanda panah di atasnya, yaitu huruf aljabar biasa, misalkan A, kemudian dikasih panah di atasnya, ini namanya vektor A. Nah, seperti itu. Nah, kemudian vektor A, saya tuliskan vektor A saja, vektor A. Nah, kemudian juga biasa dilambangkan vektor itu dengan yang tebal, misalnya ditebalkan, itu juga vektor. Nah, ini misalkan A, angka A, ini yang tebal. Nah, ini namanya vektor A juga, vektor A. Kemudian biasa kita kenal lambang seperti ini juga. Ini melambangkan apa? Ini melambangkan besar dari vektor A, gitu. Besar vektor A dalam hal ini. Nah, seperti itu untuk pelambangan vektor. Oke, sekarang kita masuk ke selanjutnya. Terus lantas sekarang bagaimana kalau skalar penjumlahannya kan gampang ya teman-teman. Misalkan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Ini merupakan penjumlahan skalar. Nah, kalau vektor seperti apa? Tidak semudah
menjumlahkan secara skalar seperti itu teman-teman. Ini saya hapus terlebih dahulu. Lantas bagaimana penjumlahan vektor? Nah, saya tuliskan penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor. Nah, operasi penjumlahan di sini dapat kita gunakan operasi bahwasanya penjumlahan itu bisa plus dan minus, atau kita kenal dalam SMA itu adalah pengurangan dan penjumlahan. Namun sebenarnya pengurangan dan penjumlahan itu sama saja dengan penjumlahan, namun yang penjumlahan itu merupakan plus dengan plus, yang pengurangan tuh plus ditambah minus, seperti itu teman-teman. Operasi plus dan minus itu dapat dilakukan hanya jika semua besaran yang dioperasikan itu merupakan besaran vektor. Jadi bisa dijumlahkan, itu syarat yang pertama itu ketika dua-duanya vektor. Itu dua-duanya vektor. Dua-duanya vektor. Nah, contoh nih, 2A plus 3A sama-sama vektor, berarti sama dengan 5A. Nah, lantas bagaimana kalau 2 plus 3A? 3A. Nah, ini tidak bisa dijawab karena ini skalar, ini vektor, tidak bisa dijumlahkan. Syarat yang pertama adalah keduanya merupakan vektor. Kemudian syarat yang kedua, arah vektor yang sama. Ini kalau vektor A harus ditambahkan dengan vektor A, tidak boleh vektor A ditambahkan dengan vektor B, ya, seperti itu. Jadi untuk penjumlahannya kita jumlahkan yang memiliki pelambangan atau vektor yang sama, atau arah yang sama. Nah, contoh saya memiliki vektor A itu memiliki komponen misalkan 3i plus 2j plus 3k. Terus vektor B memiliki 3i plus 5j min 2k. Terus ditanyakan pada soalnya A plus B, berarti yang kita jumlahkan adalah yang sama, I dengan I, J dengan J, K dengan K. Berarti kan ini 6I plus 7J kemudian plus 1K, seperti itu cara penjumlahan vektor, yaitu dijumlahkan dengan komponen-komponen vektor yang sama. Nah, apa sih itu komponen vektor? Mungkin teman-teman masih bertanya-tanya. Nah, di sini komponen vektor itu merupakan proyeksi dari suatu vektor tersebut ke dalam bidang XY atau XYZ, 2 dimensi atau 3 dimensi, seperti itu teman-teman. Untuk membahasnya, untuk lebih mudahnya saya hadirkan kembali di slide selanjutnya nanti. Namun teman-teman harus paham terlebih dahulu untuk penjumlahan vektor ini. Mungkin saya anggap sudah paham ya teman-teman untuk penjumlahan vektor seperti ini. Oke, kita masuk kepada yang tadi, komponen sebuah vektor. Saya tuliskan komponen vektor. Nah, misalkan saya punya vektor A seperti tadi, seperti ini. Nah, vektor ini dapat kita proyeksikan ke dalam X dan Z, X dan Y maksud saya. Jadi saya buat koordinat X dan Y, saya buat koordinatnya seperti ini. Nah, ya kan ini adalah vektor A, maka di sini adalah AX dan ini adalah AY. Nah, jadi vektor A ini memiliki komponen terhadap X dan juga komponen terhadap Y, seperti itu teman-teman. Nah, misalkan di sini sudutnya adalah theta, berarti komponen skalarnya, saya tuliskan skalarnya, berarti AX-nya itu, ini komponen skalarnya teman-teman ya, bukan komponen itunya, berarti A besarnya vektor A cos theta, seperti itu. Saya tuliskan ini vektor ya,
juga vektor, ini juga vektor. Berarti besarnya AX ini merupakan besarnya vektor A cos theta, kan diproyeksikan terhadap sini ya teman-teman. Nah, kemudian AY, besarnya AY itu sama dengan besar vektor A sin theta. Nah, seperti itu. Lantas A-nya sendiri sama dengan apa? Nah, A itu besar vektor A-nya sendiri akan sama dengan akar AY kuadrat plus AX kuadrat atau AX kuadrat plus AY kuadrat, sama saja. Karena penjumlahan bersifat komutatif ya. Oke, seperti itu untuk untuk komponen vektor. Kemudian bisanya kita juga disuruh menentukan arah, atau menentukan theta itu sendiri. Itu gampang teman-teman, kita dapat ketahui bahwa tan theta di sini itu sama dengan AY per AX. Nah, seperti itu. Besarnya AY, besarnya AX. Oh, ini AX ya. Nah, tan tetanya kan di sini AY. Ingat, tan itu depan miring ya, demi ini per ini. Oke, seperti itu. Kemudian kita masuk kepada pembahasan selanjutnya juga mengenai perkalian vektor. Saya tuliskan perkalian vektor. Perkalian vektor. Nah, untuk perkalian vektor kita kenal dua istilah, yaitu yang pertama itu ada dot product dan yang kedua adalah cross product. Nah, kita lambangkan terlebih dahulu atau kita bahas terlebih dahulu mengenai tentang perkalian dot product. Saya tuliskan perkalian titik. Dot product juga biasa disebut dengan perkalian titik, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan dot. Perkalian dot, nah biasanya kita kenal istilah dot product seperti itu, dot product ya, seperti ini teman-teman. Nah, perkalian dot product ini akan menghasilkan skalar teman-teman. Jadi dot product itu misalkan saya punya vektor A ya, vektor A, kemudian saya punya vektor B, ini vektor B, arahnya berbeda, ini adalah theta. Nah, dot product itu vektor A dikalikan dengan vektor B dan akan menjadi besarnya saja dengan syarat A dan B ini arahnya sama gitu teman-teman. Jadi yang A harus diproyeksikan terhadap B atau yang B harus diproyeksikan terhadap A. Nah, untuk proyeksi kita tahu untuk proyeksi kita menggunakan cos, sehingga untuk A dot B, ingat A didotkan dengan B, itu berarti besarnya A didotkan dengan atau dikalikan dengan besarnya B. Ini langsung dikalikan saja, berarti dikalikan dengan besarnya B dikoskan dengan theta dari kedua ini, sehingga A kalau dikoskan dengan theta kan jadi searah dengan B, jadi besarnya saja, seperti itu teman-teman. Jadi A dot B berarti besar A dikalikan dengan besar B cos theta, dan dot product ini akan menghasilkan besaran skalar seperti itu. Jadi dua vektor yang dot productkan akan menghasilkan besaran skalar dengan menggunakan persamaan ini. Oke, yang kedua kita bahas tentang perkalian silang. Perkalian silang, dalam bahasa Inggris silang itu kita kenal dengan cross, atau ini biasa kita kenal dengan cross product. Nah, bagaimana cara mengalihkan dua vektor yang cross product seperti ini? Nah, untuk caranya kita biasa mengenal dengan kaidah tangan kanan. Untuk lebih pahamnya, misalkan saya punya vektor A ya. Vektor A ini memiliki besar misalkan AI. Saya tuliskan A-nya kecil ya, huruf A kecil, AI plus BJ
plus CK. Kemudian saya punya besar vektor B yang besarnya DI plus D ABC DE EJ plus FK. Nah, lantas kalau A dikroskan dengan B, bagaimana caranya? Nah, bagaimana? Nah, ini caranya sama teman-teman dengan perkalian biasa, namun yang ini besarnya ini dikalikan dengan besar juga, namun nanti yang vektor atau yang I-nya ini komponen vektornya juga harus dikalikan dengan komponen dari vektornya juga. Gampangnya seperti ini. Misalkan saya tuliskan A cross B. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu vektor A-nya apa aja, berarti akan AI plus BJ plus CK. Nah, dikalikan dengan dikroskan, terus cross dengan DI plus EJ plus FK. Nah, sehingga di sini nah, perkalian dari cross product ini seperti ini. IJK itu selalu tegak lurus, teman-teman. Misalkan saya buat tegak lurus terlebih dahulu. Ya. Ini tegak lurus. Nah, biasanya ini I, ini J, ini K. Nah, IJK di sini berarti gini, kalau I dikroskan dengan J berarti hasilnya adalah K. K dikroskan dengan I berarti hasilnya adalah J, seperti itu. Saya tambah lebih gampang seperti ini. Nah, kalau I dikroskan dengan I itu hasilnya akan menjadi 0, teman-teman. Kenapa? Karena sudut yang dibentuk antara I itu adalah 0, sementara A cross B itu perkaliannya adalah sin, kebalikan dari yang ini. Oh ya, saya belum tuliskan ya. Oke, saya tuliskan terlebih dahulu yang A cross B seperti apa kalau kita meninjau sama dengan yang di atas. Saya tuliskan di mana ya? Oke, sebentar. Saya tuliskan saja di sini ya. Saya kotaki kecil. Ya. Misalkan ini adalah A dikroskan dengan B, itu artinya besar dari A ya, besar dari B. Nah, cos bukan cos, sin theta kalau sudut antara keduanya adalah theta gitu. Sehingga kalau I dengan I berarti sudut antara I kan 0, berarti AB sin 0, berarti 0, seperti itu teman-teman. Ini I dengan I berarti sama dengan 0. Berarti yang bisa itu A dengan E. A kalikan E berarti kan AE. AE. I dengan J hasilnya adalah IJ K. Terus K di sini. Kemudian selanjutnya A dengan F berarti plus lagi AF. AF I dengan K. I dengan K sekarang berlawanan. Kalau ke tadi IJ hasilnya K, kalau searah berlawanan arah jarum jam hasilnya positif, kalau berlawanan arah jarum jam itu negatif, berarti IK sama dengan min J, berarti ini adalah min J, seperti itu teman-teman. Kemudian kita lanjut selanjutnya, yang A udah selesai, berarti BJ cross dengan I, J cross dengan I berarti min K, berarti plus lagi BD maksud saya min K. Nah, kemudian ditambah lagi J dengan J 0 ya teman-teman, berarti BF, berarti BF J cross dengan K, J cross dengan K berarti I plus ya, berlawanan arah jarum jam I. Berarti tambah lagi sekarang C dengan D berarti CD I, K dengan I berarti J tambah lagi dengan C crosskan dengan E berarti CE besarnya dulu, kemudian K dicrosskan dengan J, K cross dengan C berarti min I. Nah, tambah lagi dengan CF namun dengan K atau sama berarti ini 0, berarti hasilnya adalah ini teman-teman. Itu cara mengalihkan dengan
cross product. Nah, itulah konsep yang harus teman-teman kuasai dengan tentang besaran skalar dan besaran vektor, mulai dari pengertiannya, kemudian bagaimana menjumlahkannya, kemudian bagaimana cara mengalihkan baik itu perkalian dot product ataupun cross product, seperti itu. Oke.